pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya menyanyikan sebuah pujian yang pas untuk kondisi kita sekarang ini. Dan nyanyian didasarkan pada Ayub pasal 38 ayat 7 yang menyatakan bahwa ketika Ayub dalam kesulitan dan pergumulan, ada bintang-bintang yang menyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tiada tampak terang di tengah hujan badai, sang pengembara merintih tak berdaya. Tinggal satu harapan, bila bintang bersinar, menunjuk kepada jalan yang benar. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara, hidupnya hari ini. Satu pandang bintang di celah kabut gelap, ini muncullah harapan dalam hati. Walaupun ku sendiri, ku tahu Tuhan ada, alamat Bapa cinta bintang itu. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara, hidupnya hari ini. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini minggu keempat atau minggu terakhir bulan kemerdekaan. Saya ingin menolong kita hari ini dengan berita firman Tuhan yang merupakan puncak. Ingat satu hal sepanjang umur hidupmu. Ayat firman Tuhan ini. Apa itu? Iblis sudah dikalahkan. Dia sudah kalah. Itu giginya, itu taringnya, kukunya sudah dicopot. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan dalam 1 Petrus 5 ayat 8 apa? Iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Nanti sebentar saya jelaskan pada saudara sekalian. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan hari ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Tuliskan, tanamkan dalam-dalam di hati dan pikiran kami bahwa iblis memang sudah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Berkati kami sekarang dengan firman-Mu, berikan kepada kami anugerah-Mu untuk menyimpan firman Tuhan ini seumur hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca kitab kita dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, Kitab Wahyu pasal 12. Wahyu pasal 12 ayat 7, 8 dan 11. 7, 8 dan 11. Wahyu 12 ayat 7, 8 dan 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka timbullah peperangan di sorga.
Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Kemudian ayat 11, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Amin. Sudah pemirsa, ada 3 hal yang penting sekali kita ingat. Yang pertama ialah ingat pernah terjadi peperangan di sorga. Sudah masih dengar saya? Di mana ada peperangan? Di sorga. Oleh karena itu, bagi hamba-hamba Tuhan muda sekarang, ingat, kalau terjadi ada sesuatu kekacauan di gerejamu, ada masalah di gerejamu, ada salah paham di gerejamu, jangan segan-segan, adakan doa peperangan. Tolak iblis dalam nama Yesus. Usir dalam nama Yesus. Ini semua iblis yang mengerjakannya. Bukan kita bilang iblis kambing hitam. Tidak usah dikambing hitamkan. Ini ayat firman Tuhan bilang apa tadi? Maka timbullah peperangan di sorga. Saudara bisa katakan, oh itu sekali untuk selama-lamanya. Iyalah. Iblis sudah dilemparkan kemana tadi katanya firman Tuhan, ayat yang ke-9. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Dengar baik apa yang saya katakan. Itu sebabnya gereja yang sedang bertumbuh, sedang berkembang luar biasa, tidak pernah lepas daripada digaruk-garuk oleh iblis. Tadi saya sudah katakan dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8 mengatakan bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang dapat telannya. Sudah masih dengar saya? Sudah pernah nonton di televisi? Ada singa yang mau menerkam mangsanya mengaum? Tidak ada. Tidak ada, itu bohong besar itu. Bukan Alkitabnya yang bohong, maksudnya iblisnya yang bohong. Kenapa dia mengaum? Karena dia mau menjatuhkan engkau. Ya, dengan segala cara. Ingat, apa saja yang menjatuhkan engkau, membuat engkau menjadi tawar hati, putus asa, kecewa, itu datang pasti dari iblis. Ya. Oleh karena apa? Ia tidak mau engkau maju dan berkembang. Nah, dia mau engkau jatuh. Nah, setelah itu ditelannya. Pernah sudah mendengar atau melihat dalam televisi itu singa yang menelan itu mangsanya? Mana ada. Yang menelan itu ular, saudara sekalian. Kenapa dibilang menelannya? Dia sudah tidak punya gigi, tidak punya kuku untuk mencabik-cabik mangsanya. Karena itu dia telan. Kata kuncinya apa? Jangan pernah takut kepada singa ompong. Tolak dalam nama Yesus, maka dia akan lari daripadamu. Firman Tuhan tadi dalam ayat yang ke-9, 1 Petrus 5 ayat 9 mengatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Ya, engkau beriman saja, jangan pedulikan dia mengaum. Begitu juga dalam gerejamu, saudara-saudara sekalian. Saya bicara terutama untuk hamba-hamba Tuhan sekarang. Jangan menghibur iblis. Mengapa? Engkau sibuklah, ada pertemuanlah, ada beginilah, sampai lupa pelayanan, hilang urapan karena ada seseorang yang dipakai oleh iblis dalam gerejamu. Yang benar apa? Kumpulkan jemaat-jemaat atau orang yang sudah bisa percayai, kemudian buat persekutuan, doa peperangan, usir kuasa iblis, tolak dalam nama Yesus, dia akan lari daripada saudara sekalian. Itu caranya. Sekarang mari lihat lagi. Yang kedua, apa katanya? Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Tadi dia sudah dilemparkan jatuh ke bumi dan mulai mengganggu manusia di bumi. Dan kemudian kata firman Tuhan, bagaimana cara kita mengalahkannya? Kita mengalahkan dia oleh darah anak domba. Mengapa tidak disebut darah Yesus? Anak domba itu artinya apa? Anak domba itu sudah dikorbankan, sudah disembelih. Karena itu apa? Kapan anak domba disembelih?
dan kemudian dioleskan di ambang pintu ketika umat Tuhan keluar dari Mesir. Melambangkan apa? Kalau sudah ada tanda darah Yesus, tidak ada setan yang bisa berani masuk ke sana. Oleh sebab itu saya anjurkan kepada saudara sekalian, berdoalah untuk ambang pintu rumahmu. Berdoalah. Kalau kami menggunakan minyak urapan, saya tidak mengatakan itu bagi saudara tidak menggunakan minyak urapan, tapi tumpangkan tangan di dadamu, tumpangkan tangan di kepalamu supaya tidak bisa dirembes oleh kuasa iblis. Yang ketiga sekarang, apa itu? Kata firman Tuhan dalam ayat 11 tadi, oleh kesaksian kita. Kenapa harus ada kesaksian? Kuasa darah Yesus tidak bisa berfungsi kecuali engkau menjaga kesaksian hidup. Kesaksian hidup itu apa? Jagalah etika dan moralmu. Jagalah pola dan gaya hidupmu. Jagalah apa? Jagalah tutur kata dan tingkah lakumu. Jangan di sana ada sesuatu yang menjadi celah sehingga iblis bisa masuk melaluinya. Oleh karena itu hari ini mari kita semua berlindung dalam kuasa darah Yesus dan hiduplah dalam suasana kemenangan melawan segala bentuk tipu daya iblis, pencobaan si jahat. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami menutup bulan ini dengan firman Tuhan yang luar biasa ini. Tanamkan, tuliskan di kepala kami, di otak kami, di saraf ingatan kami, di hati kami, bahwa Engkau Tuhan sudah mengalahkan kuasa iblis, kuasa setan sudah dikalahkan, dan kami juga bersama dengan Engkau. Karena Engkau hidup dalam kami, hidup bersama dengan kami, maka Engkau juga memberi kami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.